bolu pakai lilin. Udah tahu itu lilin mau diembus, dihidupkan pula lagi. Ya udah dihidupkan, diembus mati. Pakai nyanyi lagi, panjang umurnya, apa yang panjang udah diembus mati akhirnya. Jadi nggak masuk akal gitu loh Bu ya. Nah, kalau kelahiran kita saja kita bahagia, hari kelahiran kita bahagia, bagaimana dengan kelahiran Rasulullah? Bukankah kelahiran Rasulullah tolak ukur pertama agama Islam itu ada? Ya Pak ya. Jadi wajar kita, kata Rasulullah, bahkan di dalam riwayat Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika menikah dengan Siti Hawa. Siapa nama istri Nabi Adam? Woi. Siapa nama istri Nabi Adam? Khadijah. Di mana awak sekolah? Di sana kelas berapa? Kelas 1. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti Khadijah. Pinternya anak. Entah dari mana dapatnya. Nah, ini salah satu bukti. Ada bahasa orang Jawa. Laulal kitab natakallamul walad. Kalau tanpa kitab berbicara tentang agama, ya kayak gitu jadinya. Anak-anak boleh berfatwa. Siapa nama istri Nabi Adam? Khadijah. Kalau ditanya dari mana dapat kau? Enggak tahu dia jawabnya. Sama dengan hari ini. Ada orang yang membuat maulid tiba-tiba dibid'ahkan. Ini namanya anak-anak ini. Kalau mau silahkan duduk cerita. Pertama tadi dalilnya adalah ketika Rasul ditanya kenapa puasa di hari Senin, beliau jawab, hari itu aku dilahirkan. Sesi pertama habis, masuk kita ke sesi kedua bulan Maulid. Ini sering kita katakan, hari ini ketika masuk bulan Rabiul Awal pun jin-jin itu keluar Bu. Jin-jin semua jin keluar. Ketika Rasulullah lahir, nah itu ada syairnya. Abrazallahul muraffa sahibal gadril muraffa. Ketika Rasul lahir, itu patung-patung yang tak pernah disentuh orang hancur dengan seketika. Itu api berhala yang dulu tak pernah padam-padam, ketika lahir Rasul padam. Kenapa? Oh, rupanya semuanya jin yang ngerjain. Takut mereka ketika lahir Rasulullah, itu jin berhamburan sehingga nabrak api dan berhala. Apinya padam, berhalanya hancur. Jin takut dengan kelahiran Nabi. Jadi hari ini kalau ada orang yang takut dengan lahirnya Nabi, berarti dia jin. Ada orang bilang gitu bukan? Ada. Kan ada acara Pak nanti malam di masjid, maulid gitu. Waduh. Di mana dalil maulidnya? Waduh, kepala otak kau dibilang. Masa kelahiran Rasulullah perlu dalil? Nah, ini perlu kita pahamkan, Bu. Perlu kita pahamkan. Kenapa? Logikanya begini. Kira-kira kalau ada orang 5 tahun sudah tidak nikah, sudah nikah 5 tahun tapi tidak dapat keturunan, tahun ke-6 dapat keturunan, kira-kira senang nggak kira-kira? Senang. Apapun akan kita lakukan demi anak si buah hati tadi. Demikian kita hari ini. Kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ada yang marah? Kalau cerita bid'ah, sedikit kita singgung bid'ah. Apa sih bid'ah itu supaya paham? Hadis Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah disebut bid'ah. Kenapa bid'ah? Apa sebab bid'ahnya? Karena tak pernah dikerjakan Rasul. Kalau orang tak pernah Rasul tak pernah mengerjakan lalu kita kerjakan, beliau itu disebut apa? Sesat, dhalalah. Lalu dhalalah itu di mana orangnya? Ketika orang sesat tempatnya di mana? Neraka. Jadi kalau ada orang yang merayakan maulid karena Rasulullah tidak merayakan maulid, katanya kita sesat. Tempat kita dalam neraka, seakan-akan dia punya surga, punya kaplingan surga. Haus kopi tak ada. Kopi tak ada. Di sini ya Bu ya. Alhamdulillah, walaupun air putih tapi rasanya kopi Bu.
Kalau disyukuri itu gitu, Pak. Ini kan wajib kita syukuri, Bu. Ya, Bu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri air putih yang datang, buatkan rasa kopi. Tapi kalau tak kita syukuri air putih yang datang, akalan datang air comberan. Nah, gitulah ini. Makanya syukuri aja apa yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bid'ah itu didefinisikan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, dan orang yang mengerjakan hal itu tidak pernah dikerjakan Nabi, kita kerjakan, adalah orang sesat lantas bagaimana orang yang ceramah berbahasa Indonesia. Orang khutbah bahasa Indonesia, khutbah itu ibadah enggak kira-kira, Pak? Ibadah tapi bahasa Indonesia. Boleh? Enggak boleh, bid'ah, karena Rasul enggak pernah cakap bahasa Indonesia. Ya, Bu kan? Betul, Bu kan? Pernah Rasul bahasa Indonesia? Opo lagi wong Jawa, enggak pernah. Piye kowe Khadijah kan istri Rasul Khadijah. Piye? Mane? Enggak pernah. Jadi setiap orang yang berbahasa Indonesia khutbah Jumat, bid'ah, tempatnya di neraka. Nah, satu. Banyak dalilnya ini, Bu. Tapi dalilnya nggak perlu dalil-dalil inilah hujjah Al-Quran, hadis, logika saja sudah nggak masuk akal. Kalau yang sudah nggak masuk akal, perlu kita cari dalilnya. Kalau perlu dalilnya, oke. Hadisnya sahih. Ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat, Rasulullah ditanya sama sahabat, Sul, bahasa kita nih, Pak ya. Sul, kok setiap Senin itu puasa? Opo gerangan, begitu bahasa kita ya. Apa gerangan? Kata Rasulullah, hari ini, hari Senin ini, aku dilahirkan. Kira-kira Rasul ngerjain apa itu, Bu? Maulid. Memperingati hari kelahiran Rasulullah. Maka cocok sebenarnya maulid bid'ah. Tapi yang maulid setahun sekali. Karena Rasul tiap minggu buat maulid. Rasul puasa tiap minggu, bukan setahun sekali. Nah, kita setahun sekali. Sama dengan pas ulang tahun Bapak itu buat apa, Bu? Buat kebodohan sekeluarga. Kenapa? Beli bolu pakai lilin. Udah tahu itu lilin mau diembus, dihidupkan pula lagi. Ya udah dihidupkan, diembus mati. Pakai nyanyi lagi, panjang umurnya, apa yang panjang udah diembus mati akhirnya. Jadi nggak masuk akal gitu loh, Bu ya. Nah, kalau kelahiran kita saja kita bahagia, hari kelahiran kita bahagia, bagaimana dengan kelahiran Rasulullah? Bukankah kelahiran Rasulullah tolak ukur pertama agama Islam itu ada? Ya, Pak ya. Jadi wajar kita, kata Rasulullah, bahkan di dalam riwayat Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika menikah dengan Siti Hawa. Siapa nama istri Nabi Adam? Woi. Siapa nama istri Nabi Adam? Khadijah. Di mana Wak sekolah? Di sana kelas berapa? Kelas 1. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti Khadijah. Pinternya anak. Dari mana dapatnya? Nah, ini salah satu bukti. Ada bahasa orang Jawa, laulal kitab natakallamul walad. Kalau tanpa kitab berbicara tentang agama, ya kayak gitu jadinya. Anak-anak boleh berfatwa. Siapa nama istri Nabi Adam? Khadijah. Kalau ditanya dari mana dapat kau, enggak tahu dia jawabnya. Sama dengan hari ini. Ada orang yang membuat maulid tiba-tiba dibid'ahkan. Ini namanya anak-anak ini. Kalau mau silahkan duduk cerita. Pertama, tadi dalilnya adalah ketika Rasul ditanya kenapa puasa di hari Senin, beliau jawab, hari itu aku dilahirkan. Ini rasanya sudah cukup, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, apa sih bid'ah yang dimaksud mereka? Bid'ah itu apa? Apa setiap sesuatu yang tak dipekerjakan Nabi adalah bid'ah? Oh, ternyata enggak, Pak. Mereka bagi bid'ah menjadi 2. Kalau kita membagi menjadi 6, kata Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah,
Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang wajibah. Apa contoh bid'ah wajibah? Memushafkan Al-Quran. Ya Bu ya. Kira-kira di zaman Rasul ada enggak Al-Quran? Enggak ada Bu. Yang dibuat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak ada Al-Quran di zaman Nabi. Oh, itu kan di zaman sahabat ada. Di zaman sahabat ada. Oke. Di zaman sahabat kira-kira Al-Qurannya warna putih atau warna kuning? Kalau warna putih berarti bukan. Kertas atau dari pelepah kurma? Dari kertas. Mana ada kertas di zaman Sayyidina Umar? Berarti Al-Quran itu bid'ah. Tapi ahli sunnah wal jamaah, khususnya kita, mengatakan itu bid'ah wajibah. Kalau tidak ditulis, maka hilang Al-Quran tersebut. Cocok Bu? Tapi saya yakin di sini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak menghafal Al-Quran. Tapi yakin saya perempuan ini, ibu-ibu yang paling banyak menghafal Al-Quran ini. Bu ya? Sering baca Al-Quran kan Bu? Nah, kita tes Pak ya hafalan ibu tuh. Ayo Bu, sama-sama kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jago Bapak tuh, Ibu tuh, lancar Ibu tuh. Ayo Pak, kita tanya pula ya Pak ya. Giliran kita Pak, jangan mau kalah Pak. Jangan mau kalah sama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Diam semua. Berarti lebih kuat hafalan Ibu daripada Bapak tuh. Ini hanya menyenangkan hati Ibu tuh Pak. Ini menyenangkan hati Ibu tuh. Nanti kalau di rumah baru cerita yang enak-enak, habis itu ceritakan yang pahit-pahit. Mak, aku mau istri 2, boleh nak kira-kira? Boleh kira-kira Bu? Nggak boleh. Nah itu urusan Ibu itu. Aku habis ini pulang aku ke rumah, tidur. Ibu lah kalau mau berantem, Ibu di rumah berantem lah Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bid'ah yang dalam ibadah, pertama tadi khutbah bahasa Indonesia tidak boleh. Tak boleh khutbah bahasa Indonesia, karena khutbah itu adalah ibadah. Kedua, tak boleh Ibu pakai telekung warna-warni masuk ke dalam masjid sholat fardu. Kenapa? Tak ada zaman Nabi. Betul kan Bu? Iya betul. Jadi Bu jangan pakai telekung sholatnya, karena tidak ada zaman Nabi. Bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah Bu? Orang Pao. Peci warna hitam boleh dibawa ustadz ceramah atau jadi imam? Tidak boleh, tidak ada zaman Nabi. Ini kan hal ibadah. Hal ibadah kan Bu? Orang kampung dulu Bu, kalau ada imam tak pakai peci, pulang Bapak tuh. Imam tak pakai peci, pulang Bapak tuh. Nggak ada akal lihat imam tuh. Kenapa Pak? Nggak pakai peci dia kan? Berarti peci termasuk bagian dari ibadah. Kullu bid'atin dolalah. Peci nggak ada zaman Rasulullah. Bid'ah. Jadi jangan terus gampang memudah untuk membid'ahkan sesuatu. Jangan, pikir dulu. Kalau mereka pakai peci kira-kira Bu, pakai jaring-jaring itu Bu kan? Peci jaring. Nggak pernah orang itu pakai begini. Apa yang mereka lakukan? Bu, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan mereka ketika menyebutkan nama ustaz. Contoh, Al-Ustadz pulan hafizahullah ta'ala. Ada Pak? Pernah dengar itu kan? Ustadz pulan hafizahullah ta'ala. Pernah Nabi ngerjakan hafizahullah ta'ala? Nggak pernah. Berarti dia bid'ah. Selalu kalau ceramah rujukannya itu imam, lupa saya namanya, saking kan nggak perlunya gitu loh. Pakai imam, pakai Syekhul Islam. Pernah di zaman Nabi ngucap Syekhul Islam? Enggak pernah. Berarti mereka dalam ibadah bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada orang yang mengatakan amal ibadah kita bid'ah, katakan pada mereka lakum dinukum waliyadin. Untuk kau ibadah kau buatlah situ, aku buat sendiri. Nah, begitu bahasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir, apa sih gunanya kita melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, mengagungkan Nabi Muhammad. Ada syair Bu kan? Mungkin semua sudah hafal. Assalamu alaik
Zainal Anbiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Oh, nak ada hafal. Kita tes yang lain. Cinta satu malam, oh indahnya. Kan ketawa semua, berarti tahu semua. Ilaha illallah. Ini artinya Bapak Ibu. Iya, artinya ini gitu kali kalian ketawa. Ilaha illallah. Ini artinya Bapak Ibu, minimnya pendidikan agama kepada anak-anak kita. Minim Bapak Ibu. Kalau saja orang ini usia 15 tahun tidak pernah mendengarkan maulid, apa jadinya anak kita ini Bapak Ibu? Ini salah satu hikmah kita buat maulid. Anak-anak tak kenal lagi dengan Nabi Muhammad, tak kenal lagi dengan keluarga Nabi Muhammad. Woi, berapa istri Nabi? 11. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Khadijah, Siti Khadijah. Istri Rasul paling muda siapa namanya? Siti Badriah. Ada pula yang bilang Siti Badriah. Aisyah. Ada nyanyinya itu kan? Ada nyanyinya kan? Ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan kalau orang tuh panggil gitu lah, ilaha illallah. Tentang cinta-cinta, gak boleh kalian sebut-sebut cinta dulu. Mana aja kali gitu. Ustadz aja masih jomblo. Itu apa tuh ya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak kita buat maulid, anak-anak tak kenal dengan Nabi. Berapa anak Nabi? 7. Pertama. Itu nanti jadi pertanyaan. Kalian hafal-hafal memang? Kalian hafal-hafal memang? Hafal-hafal memang. Berapa anak Nabi? Hafal-hafal kan memang. Nanti pertanyaannya kasih mobil satu. Gambarnya aja, fotonya aja, foto. Kalau tidak kita peringati maulid Nabi, tak kenal anak-anak kita Pak, siapa Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, ada salah satu dosen negeri di Universitas Negeri di Kota Medan menulis buku yang di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang tak perlu disanjung-sanjung. Ini kenapa? Karena tidak ada pendidikan tentang kemuliaan Rasulullah kepadanya. Mohon maaf Bu, bukan orang kaleng-kaleng, profesor. Itu buku pernah kita lihat di fatwa, dibahas di Majelis Ulama Indonesia, di Dewan Fatwanya. Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah orang biasa yang tak perlu disanjung-sanjung. Ya Allah, ini orang kalau ada nama kalau aku malaikat Ijra'il aku cabut memang duluan ini Bu. Orang aku cabut memang ini Den. Muncungnya nggak bisa direm, lancip kali muncungnya. Kenapa ini terjadi? Karena minimnya pendidikan tentang Rasulullah. Kalau kita ingat Bu syair tadi, Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Kadang kita nyanyi aja yang bisa, tapi tidak paham apa maksudnya. Assalamu alaika Zainal Anbiya, penghias para nabi. Salam kepadamu ya Muhammad, penghias para nabi. Kenapa penghias para nabi? Nabi Muhammad, satu, sebelum Nabi Muhammad lahir, makhluk yang lain sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa diumumkan Bu, Nabi Isa. Oi, Nabi Isa buat postingan di Instagram. Bu. Nabi Isa buat postingan di Facebook, di WA, di YouTube. Apa kata Nabi Isa? Aku bukan nabi terakhir. Nabi terakhir itu ada namanya Mimba'dismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Padahal Nabi Muhammad belum lahir pada saat itu. Kira-kira ada orang yang tahu? Belum lahir orangnya, bentuk tubuhnya sudah tahu. Ada orang tahu kayak gitu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Padahal jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa sudah mengatakan Nabi mulia adalah Ahmad. Mohon maaf ini Bu, di Kota Medan Bapak Ibu
ada namanya ajaran Millah Ibrahim. Ini Pak ya. Millah Ibrahim ini dikenal di Malaysia dengan Millah Ibrahim. Kalau di Indonesia dikenal dengan Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ini dulu dibawa Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi. Bu ya. Ini dulu yang bawanya Ahmad Musaddiq. Kenapa banyak pengikut Ahmad Musaddiq, Bu? Karena orang tidak tahu bahwasanya nabi terakhir Nabi Muhammad. Datang Ahmad Musaddiq mengaku nabi, orang itu mengikuti. Kenapa? Tidak pernah tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Di Medan sudah banyak itu, Pak. Kurang lebih jamaahnya 300 orang. Millah Ibrahim itu menyatukan 3 agama, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu atau Buddha. Kalau ibu pernah melihat orang di pinggir jalan memberikan selembaran kertas, di dalamnya di atas, paling atas surah Al-Baqarah, lembaran kedua itu Injil atau Bible. Itulah dia, Millah Ibrahim. 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita Islamkan kembali, ada 5 orang. Satu keluarga, Bu. Satu keluarga masuk ke Millah Ibrahim dengan landasan tidak mengerti agama. Siapa? Masih remaja, Bapak Ibu. Jangan mereka, bukan mereka kaleng-kaleng, enggak. Bahkan ada orang yang pakai cadar loh, Bu. Ada yang pakai cadar masuk ke Millah Ibrahim. Kenapa? Enggak paham bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, kita katakan sama mereka, Nabi Isa kan tidak meninggal kan, bukan? Nabi Isa tidak meninggal, akan tetapi walakin syubbiha lahum, akan tetapi dia diangkat ke atas langit. Ya, Bu ya. Kelak nanti ketika Dajjal turun, Nabi Isa datang melawan Dajjal. Pertanyaannya, Nabi Isa bawa risalah siapa kira-kira? Mengikuti syariat Nabi Isa yang dulu atau mengikuti syariat Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Berarti betul kata syair tersebut, Assalamu alayka zainal anbiya. Salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, penghias seluruh nabi. Kedua, Assalamu alayka azkal azkiya. Azkal azkiya adalah manusia paling bersih di muka bumi. Tidak ada manusia sebersih Nabi Muhammad. Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Nabi Muhammad itu kalau buang kotoran tidak pernah nampak kotorannya. Sama dengan kita, Bu ya. Begitu buang kotoran hilang, rupanya WC terbang. Nggak pernah nampak sisanya. Kenapa terbang? Nabi Muhammad nggak terbang, akan tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika pulang kerja, Siti Aisyah radhiyallahu anha selalu mengambil, bahasa kita handuk, dilap keringatnya, kemudian dikumpulin keringatnya. Untuk apa? Minyak wangi. Paling bersih Nabi Muhammad. Nanti pulang bapak tuh kerja gitu buat, Bu. Sini bang, sini. Apa? Ambil keringatnya. Habis cangkul pula tuh, bawa pesing. Jadi Nabi Muhammad itu mulia. Tidak ada cerita tidak mulia Nabi Muhammad. Sayyid Alawi Al-Makki menulis kitab namanya Insan Kamil, Al-Insanul Kamil, insan paling mulia. Beliau menuliskan, ketika saya membaca surah At-Taubah yang mengatakan sesungguhnya aku sempurnakan bagi kalian agama Islam. Islam itu sempurna. Yang membawanya juga pasti sempurna, bukan jisamsu. Ingat, Pak? Ketika Nabi Islam itu sempurna, pasti yang membawanya juga sempurna. Contoh logikanya. Ini meja ada kurang lebih 10 kilo misalnya, Pak. Taruhlah 20 kilo. Kira-kira kalau ada anak usia 4-5 tahun beratnya 10 kilo, mampu nggak ngangkat meja ini? Nggak ngangkat. Kenapa? Mestinya yang mengangkat harus lebih berat daripada yang diangkat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Mustahil Islam itu sempurna kalau bukan dibawa oleh orang yang sempurna.
Jadi Nabi Muhammad itu sempurna. Tidak ada cerita tidak sempurna Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak sempurna, atau bahkan ia mengatakan tak perlu membuat maulid, berarti dia lebih hina dari seekor apalah kita bilang, kalau anjing agak banyak kali, seekor hewan lah dah gitu, sebagai seekor hewan lebih hina, karena hewan pun suka dengan Nabi Muhammad. Ada satu kuda Bapak Ibu, ini kuda tidak akan berjalan kalau bukan Rasulullah yang naik Khadijah, ini kuda tidak jalan. Naik Sayyidina Ali, ini kuda tidak jalan. Ketiga disentuh Rasulullah, itu kuda jalan. Kenapa? Sangkinkan cinta kuda itu kepada Rasulullah. Ya. Jadi terakhir pesan saya, satu, banyak istighfar menghapuskan doa. Yang kedua, tambah pahala, buka surga, pintu surga dengan solawat. Buka pintu surga dengan solawat. Kan solawat nggak susah-susah kali kan, bukan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Nggak susah Bu solawat. Lebih enak Pak, kalau ada istri misalnya namanya si Toibah Pak, Toibah, pakai selawat, ya Toibah, ya Toibah, ya kan enak Pak, sambil menggombal, ya Toibah, abang ini, nah kata ibu itu pasti, ibu pun gitu juga, kalau ada nama bapak tuh Pak Komar, nyanyikan selawat, nyanyi Komarun, 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 Bu kan? Tapi kalau ibu ditengok anak lagi marahan atau lagi berantem, bilang nyanyi, oh ya malu ya jamalu, malu nengok anak. Nah, Bu ya. Jadi sholawat itu ngademkan kita. Ada lagu syair gini Bu. Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Nabi al-Huda, wahai Nabi yang memberi hidayah, la tansani, jangan ingat, jangan lupakan kami kelak di akhirat. Bu, kelak di akhirat jangan lupakan kami, wahai Nabi Muhammad, berikan kami syafaatmu agar kami bisa masuk ke dalam surga. Bu, tidak ada manusia paling mulia kecuali umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia paling mulia kecuali umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Bu? Ketika Rasulullah meninggal dunia, hendak meninggal dunia, Nabi Muhammad nanya sama Jibril, Pak, Jibril, aku kan mau dicabut, kayak mana dengan umatku, Jibril? Kata Jibril apa Bu? Kata Jibril, wahai Muhammad, tidak akan terbuka pintu surga sebelum umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Umat Nabi Adam, tunggu dulu, belakang dulu, antri, kita yang duluan. Umat Nabi Isa, tunggu dulu, antri, kita duluan. Umat Nabi Nuh, Ibrahim, segala Nabi di belakang, kita yang duluan. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Mulia Nabi Muhammad. Anta nurun fauqa nurin. Engkau Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Maka Nabi Muhammad tidak punya bayangan, Bapak Ibu. Nabi Muhammad tidak ada bayangan. Kenapa? Tak sanggup matahari mengalahkan cahayanya Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Jadi jangan lagi katakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Salah. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, mustahil Nabi Muhammad diucapkan dalam Al-Quran. Bu, 6.666 ayat Al-Qurannya Pak ya. Berapa ayat Al-Quran? Berapa ayat Al-Quran? 30 juz. Ya. Berapa juz kalian hafal? Kalian berapa juz hafal Al-Quran? Ya. Sudah 32 dah. Ada 32 juz. Juz pokan, spini, terang belana. Berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Ingat kalian itu.
6.666 ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 6.666 ayat Al-Quran cuma satu dituliskan Allah sebelum Allah memerintahkan kita melakukannya. Allah dan malaikat terlebih dahulu berbuat. Contoh, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kira-kira Allah salat enggak kira-kira, Pak? Ya, Bu. Allah salat enggak kira-kira? Enggak. Allah enggak salat. Allah perintahkan kepada kita tapi Allah enggak lakukannya. Zakat, Allah tak bayar zakat tapi kita diperintahkan, wajib hukumnya. Tapi ada satu ayat sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah terlebih dahulu mencontohkannya. Apa itu ayatnya, Bu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Baru diseru kita, wahai manusia yang beriman, solawat kepada Rasulullah. Ya, solawat kepada Rasulullah. Jadi kalau ditanya, yusollu fi'il mudhari, bahasanya fi'il mudhari. Hari ini, besok, semalam, dan seterusnya, Allah tuh bersolawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang nanya, apa kerja Allah hari ini? Kerja Allah dan malaikat hari ini tak lain tak bukan adalah bersolawat kepada Rasulullah. Allah bersolawat kepada Rasulullah. Maka banyak solawat Bapak Ibu. Semua akan dimudahkan oleh Allah ketika kita kerjakan dengan ikhlas beserta dengan solawat. Enggak mudah solawat. Mudah. Ibu kerjakan dalam keadaan berwudu, tidak berwudu, pasti didengar Rasulullah. Kedua, dengan riya, tidak riya, bersolawat, dapat pahala. Kalau solat riya, tak dapat pahala. Puasa riya, tidak dapat pahala. Tapi solawat riya sekalipun, dapat pahala. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam pun sudah menunjukkan pukul 11 kurang 2 jam lebih, ya. Mungkin besok anak-anak mau sekolah kalian ya? Atau masih libur kena corona? Hah? Udah sekolah kalian? Udah tatap muka kalian? Oh ya, udah kenal kalian sama kawan-kawan kalian? Apa udah lupa? Gara-gara 2 tahun. 2 tahun nggak sekolah, 2 tahun. Anak-anak makin pawok, Bu. La ilaha illallah. Di Medan anak-anak nggak bisa lagi kali-kali. Yang bisa ngakal-ngakali. Iya, Pak. Di chatnya tubuhnya pakai silver, minta-minta dia. Nggak lagi bisa orang itu kali-kali. Yang bisa ngakali. La ilaha illallah. Inilah dia musim corona luar biasa. Semuanya manusia merasakan virus corona. Bukan cuma orang yang sakit corona, tapi semua kena asbab corona. Mudah-mudahan Allah angkat corona dari tanah air tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa saya laksanakan, saya ucapkan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kebenaran semua datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Kapan kira-kira buat maulid di sini, Pak? Tanggal 24. Alhamdulillah. Berarti terus, Pak. Kalau ada isu-isu tentang ketidakbolehan maulid, hajar terus. Tak bolehlah. Yang penting kita kerjakan. Nggak ada cerita nggak boleh, kerjakan. Di Medan banyak masjid yang sudah tidak pakai maulid, nggak perlu. Kenapa? Orang itu ada Wahabi payah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan atau mungkin kata-kata saya yang terlalu lancang, tidak ada adab untuk Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Ila liqa' ma'as salamah wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.